Sunan Gunung Jati bertemu manusia abadi. Sunan Gunung Jati dan Nabi Khidir. Sebelum menjadi sultan di Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati bertemu Nabi Khidir. Dalam kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati dengan nama Syarif Hidayatullah bergelar Susuhunan Cirebon atau Susuhunan Jati atau Sinuhun Purba. Ia bersemayam di Keraton Pakungwati yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Penobatan Syarif Hidayatullah didukung pula oleh para kepala wilayah pesisir utara dan dikukuhkan oleh Dewan Wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Para wali menetapkan Susuhunan Jati, Susuhunan Cirebon, sebagai panetep Panatagama Rasul Rat Sunda Bumi. Dengan demikian Susuhunan Jati kemudian terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati, merupakan Pandita Ratu, karena selain sebagai kepala pemerintahan penguasa, ia berperan sebagai wali penyebar agama Islam. Oleh karena itu oleh kalangan tradisi setempat ia disebut Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Penata Agama Aulia Allah Kutubit Zaman Holipatur Rasulullah SAW. Sebelum memimpin Cirebon, Sunan Gunung Jati dikisahkan berjumpa dengan Nabi Khidir. Hal itu diungkapkan dalam naskah Mertasinga tepatnya pada Pupuh 4, 18V12. Perjumpaan keduanya terjadi selepas Sunan Gunung Jati merasa putus asa karena dalam perjalanan spiritualnya tidak juga kunjung menjumpai Nabi Muhammad. Kemudian Sunan Gunung Jati mempelajari kitab yang membahas ruang dan watak Nabi Muhammad SAW yang tersimpan dalam perpustakaan istana kerajaan ayahnya. Ia menjelma menjadi seorang pemuda yang aneh, sebab selepas ia membaca kitab itu kuat hatinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Meskipun ibu dan kerabatnya telah mengingatkannya bahwa Nabi Muhammad SAW telah lama wafat, Sunan Gunung Jati muda itu tetap kekeh ingin berjumpa dengan sang Nabi. Keinginan Sunan Gunung Jati untuk menjumpai nabinya yang telah lama wafat itu kemudian mengantarkannya untuk melakukan pengembaraan spiritual. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di Timur Tengah demi berjumpa dengan nabinya. Namun, selepas 100 hari perjalanan, ia rupanya tak kunjung menemui nabi yang dicari, hingga akhirnya dalam tengah perjalanan, tiba-tiba keanehan menerpa jiwanya. Ia diperlihatkan alam nyawa, di mana dalam alam itu ia diperlihatkan orang-orang yang wafat karena syahid memperjuangkan agama Allah. Belum juga habis rasa herannya dalam memandangi alam nyawa itu, rupanya Sunan Gunung Jati didatangi oleh seorang gagah lagi harum baunya. Orang tersebut mendatangi Sunan Gunung Jati dengan mengendarai kuda sembrani. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya, ia mengaku sebagai Nabi Khidir yang akan mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub. Tapi sebelum pengangkatan itu, Nabi Khidir memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk memakan buah hijau yang dipetik dari surga. Maka selepas memakan buah itu resmilah Sunan Gunung Jati menjadi salah satu wali lullah di muka bumi.